Selamat datang di podcast Pojok 82 yang disiarkan langsung dari Cafe 82 di dalam kampus Institut Teknologi Bandung di Jalan Ganesa nomor 10, Bandung. Bersama saya, Arya Gunawan Usis. Podcast ini diinisiasi oleh para alumni Angkatan 82 ITB, artinya mahasiswanya yang masuk pada tahun 1982, yang berisi acara untuk berbagi pengalaman, pandangan, prinsip-prinsip, nilai-nilai kebaikan dari para alumni Angkatan 82 ITB untuk bisa dibagikan kepada khalayak yang lebih luas. Para pemirsa melihat di latar belakang ini, di rak buku ini, di dalam kafe kami ini ada mug cangkir yang memiliki logo podcast ini, Pojok 82. Di sini terlihat ada 8 cangkir, di sebelah situ ada 2 cangkir. Itu menggambarkan angkatan kami, angkatan 82 sebagai kalangan. Dan hari ini kita sangat merasa terhormat untuk didatangi oleh salah seorang kawan kami satu angkatan yang juga seorang aktivis. Inilah dia, Bapak Farhan Helmi. Silakan. Selamat datang. Selamat datang. Bung Farhan, kita memanggilnya Bung nih. Ya. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Insya Allah, semangat terus. Alhamdulillah. Saya kesini tadi itu sebenarnya menggunakan kursi roda. Ya. Karena saya biasanya untuk kursi roda saya sekitar 20 kilo bisa jalan. Jadi saya tadi dari rumah menyusuri tempat ini dan saya melihat kelihatannya belum banyak berubah juga. Jadi, tapi mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, ITB yang sekarang itu bisa jauh lebih inklusif. Jadi tadi dalam perjalanan ini sekaligus melakukan semacam audit. Survei dan audit gitu. Ya. Apakah kampus ITB kita ini, kampus tercinta kita ini ramah terhadap kaum penyandang disabilitas ya? Betul. Dan secara umum ya, Anda melihat agak bisa lebih baik lagi lah gitu. Bisa lebih baik lagi, misalnya gini, saya lihat masuk ke di sekitar di depan itu kan ada masuk ke Masjid Salman, lalu masuk ke guiding block itu ada rongga dan seterusnya. Nah, bagi saya penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda 1,5 senti itu punya makna yang sangat besar. Yang sangat besar. Karena kalau tidak saya bisa terguling gitu kan. Nah, tentu bagi seorang engineer, bagi sebuah lembaga pendidikan ini, sains 1,5 senti itu adalah sesuatu banget karena itu harus diriset, harus didalami lebih jauh. Saya sering ke ITB ini kasih kuliah, ikut pertemuan, dan memang dari mulai lift, lalu kadang-kadang kita naik ke satu gedung terpaksa saya digotong untuk naik. Dan itu menurut saya saatnya ini harus diapain. Karena kalau memang ITB itu menjadi salah satu lembaga yang mempromosikan teknologi, sains dan teknologi, seni dan untuk kemanusiaan, maka concernnya itu bukan hanya soal pesawat terbang, mesin-mesinnya, tetapi kelompok-kelompok seperti saya karena di dunia jumlahnya 1,5 miliar, di Indonesia 23 juta orang lebih. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau bisa berkembang. Saya ingat beberapa tahun lalu pada saat kumpul-kumpul angkatan kita kalau nggak salah ya, itu di tahun 2023 ya. Kalau saya tidak salah itu pada saat itu juga Anda pergi ke salah satu di ruangan salah satu kawan kita yang waktu itu menjabat wakil rektor, Pak Profesor I. Gede Wenten. Kalau saya tidak salah ingat itu juga Anda harus dibantu, digotong naik ke situ ya. Nah jadi kursi roda saya itu karena mempunyai kekhasan, dia harus bisa berdiri karena saya masih aktif memberi kuliah atau apa. Ini berat, ini sekitar 70 kilo.
Jadi kalau ditambah dengan badan saya yang 70, ada 140 kilo yang harus 1,5 kuintal ya. Ya, 1,5 kilo. Dan tetapi bukan berarti kita menafikan semangat gotong royong yang luar biasa dari rakyat Indonesia harus digotong. Tapi kok mestinya nggak begini gitu ya di universitas yang katakanlah tempat di mana menurut saya masih yang terdepan di antara universitas yang lain. Ya, saya juga agak sedikit tersindir nih karena Bung Farhan tempo hari sempat mampir ke rumah saya di Depok, di Cinere bulan November tahun lalu kalau tidak salah ya. Dan juga terpaksa digotong, dibantu oleh beberapa orang situ. Saya minta maaf karena pasti tidak lolos audit Bung Farhan ya. Iya. Nah jadi ada hal-hal yang menurut saya secara praktis misalnya gini, soal kafe. Bagi yang berkursi roda maka saya terpaksa tidak bisa masuk ke dalam meja ini sehingga saya harus merengkuh itu lebih jauh. Ini kan soal-soal simpel menaik turunkan. Tetapi kenapa itu sampai tidak terpikir? Kalau dalam hemat saya karena mindsetnya itu selama ini adalah orang yang dilihatnya itu adalah itu urusan dia bukan urusan kita. Padahal kalau kita melihat bahwa inklusivitas itu sebagai bagian dari katakanlah mengorangkan orang, maka kemudian ini harus menjadi bagian daripada prinsip-prinsip etik atau moral keseharian. Belum lagi teman-teman saya yang punya gangguan di dalam misalnya pendengaran ataupun mata dan lain-lain. Jadi ini luar biasa. Ya, tantangan besar ini sebenarnya, tantangan berat. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke topik yang sangat menarik dan perlu menjadi pengetahuan banyak orang dan tujuan utama tentu harus ada tindak lanjut ya, jangan sekedar berhenti sebagai pengetahuan, tapi dia harus dicarikan solusinya dan benar-benar nanti akan lebih mempermudah kawan-kawan yang menjadi penyandang disabilitas seperti Bung Farhan ini. Sebelum berlanjut ke sana, saya ingin kita kilas balik dulu tentang Bung Farhan ketika menjadi mahasiswa ITB, masuk di angkatan 82, memilih jurusan teknik geodesi, SMA juga di Bandung ya, kemudian berkuliah di sini. Mengapa waktu itu memilih ITB, dan saya juga ingin tahu seberapa penting Anda menganggap ITB ini memberikan kontribusi sehingga membentuk diri Anda seperti sekarang. Jadi awalnya itu tidak dengan niat saya memilih jurusan, karena ibu saya itu kerja di PT Telkom, lalu ayah saya itu dosen di Fakultas Sastra Unpad. Nah ibu saya itu di dalam keseharian yang dia lihat itu insinyur itu seperti bos-bosnya yang elektro. Nah karena itu kemudian dibilang udah nggak usah masuk jurusan yang macam-macam, ITB saja. Karena ITB itu adalah pintu dari kesuksesan. Nah saya kan saat itu bingung karena ketertarikan saya sama social science itu sejak kecil. Karena ayah saya itu aktivis Asia Afrika gitu kan. Maksudnya ikut terlibat dalam persiapan konferensi Asia Afrika? Ikut di tahun 55. Ya, dia menjadi aktivis itu, temannya Yus Badudu saat itu. Dan dia juga salah satu aktivis partai politik Islam saat itu. Jadi saya dibesarkan dalam suasana itu tanpa sadar. Saya diajak ke gedung Asia Afrika, ke ini kan. Tetapi ibu saya melihat dia kerja di PTT saat itu Telkom. Dia lihat ini. Lihat Pak Cac, ini kan orang-orang top, Pak Willy Munandir dan ini udah kamu masuk. Nah lalu kan bingung saya masuk mana. Terus ada dari saudara kita yang sukses di geodesi. Nah terus dia bilang udah geodesi aja. Karena yang mengukur dunia itu hanya orang-orang geodesi gitu. Udah saya masuk ke situ. Tapi belakangan kemudian ternyata geodesi yang dibayangkan di sini sebetulnya
berdirinya geodesi itu ada pelengkap dari jurusan sipil saat itu. Ya, benar. Tetapi sebetulnya geodesi yang sebenarnya itu adalah dia matematika terapan, ngomong satelit dan lain. Nah maka mungkin 3/4 waktunya itu banyak sains-sains seperti itu. Nah jadi lama-lama saya menikmati juga. Jadi kalau saya sampai sekarang selalu tergerak untuk menurunkan persamaan matematika karena dari situ gitu. Dari situ gitu. Nah tetapi di tengah itu ada aspek yang lebih praktis yaitu isu-isu tentang pertanahan. Karena ITB sendiri adalah lembaga geodesi itu yang didesain juga untuk membereskan kadaster oleh pemerintahan kolonial. Nah karena itu saya juga aktif di kelompok studi pertanahan yang setelah itu memberikan inspirasi kepada banyak aktivitas di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan terjun kepada isu-isu reformasi agraria. Yeah. Nah itu saya masuk ke areal itu. Tapi pernah Anda langsung baik ketika kuliah, apalagi sesudah selesai dari ITB, menyandang gelar insinyur teknik geodesi, menerapkan ilmu itu di dunia praktis? Jadi pertama tuh saya ganti 2 kali skripsi ya. Pertama itu tentang teknologi pemataan yang saat ini AI-nya masa lalu gitu ya. Nah tetapi belakangan saya akhirnya riset saya tentang bank lahan, land banking. Yaitu studi kasusnya itu di Antapani. Jadi bagaimana riset saya itu tentang analisis ekonomi, bagaimana lahan yang dulu itu sawah akan diambil alih oleh developer, harga pembebasannya kan sebungkus rokok. Nah begitu dibangun infrastrukturnya di situ, kemudian menjadi jutaan. Nah informasi itu tidak pernah diberikan oleh orang yang akan merubah lahan. Sehingga yang terjadi itu saat itu dianggap sebagai ganti untung karena tidak ada infrastruktur. Tetapi karena rencananya disembunyikan. Kan? Nah ketika itu terjadi maka terjadi pemiskinan dari petani itu. Nah itu saya yang concern saya yang dalam. Termasuk di zaman itu kan saya napak tilas kepada apa yang dilakukan Bung Karno di masa lalu. Jadi kan karena sebagian pikiran dari ayah saya itu sangat sosialistik gitu ya. Jadi kalau nyebut ini itu selalu Bung Karno, dan konsep Joseph Marhen, Broz, Tito dan lain-lain. Saya selalu di buku di perpustakaan dia itu. Nah saya napak tilas ke situ. Bagaimana seorang Soekarno itu merenungkan dan apa arti sebenarnya dari itu. Nah saya mengalami saat itu proses spiritual itu tanpa sadar gitu ya. Jadi kalaupun sekarang jadi begini mungkin ya ada yang mempengaruhi di dalam pemikiran dan kira-kira begitu. Disuruh ngukur megang teodolit itu masih fase? Masih fase ini ada pengalaman yang menarik gitu ya. Saat itu kan kita tingkat 1 itu kuliah namanya itu ilmu ukur tanah. 4 kredit kalau tidak salah ya, 4 kredit. Nah, prakteknya itu bisa sampai seminggu sendiri. Padahal yang diinikan banyak gitu. Nah, salah satu prakteknya itu mengukur beda tinggi. Jadi kita pakai teodolit gitu kan, lalu kemudian ada yang disebut palangnya untuk pengukur itu. Nah, teknik mengukurnya itu adalah harus dia bertahap, baru ketemu itu. Nah karena dikejar waktu, nah saya pegang barnya itu. Lalu teman saya yang pegang teodolit itu, kan ini beda tingginya antara di bawah ini dengan di gedung TVST itu tinggi. Ini bisa sampai malam, nggak mungkin katanya.
aku punya teknik baru nih. Jadi si theodolit itu dibikin rendah sekali, dia mengukurnya tiarap. Saya yang pegang itu. Di belakang ada Pak Yunil. Oh, Pak Yunil Kahar. PR3. Juga guru besar teknik geodesi ya. Kamu bikin malu gitu, diinjeklah si kaki si pantat teman saya itu, dan saya lari bawa itu dikasih ke si dikembalikan sama saya. Kenapa kok ngukurnya cepet-cepet? Udah saya ini Anda terburu-buru dan saya dikejar itu. Nggak marah juga Pak Yunil ke Bung Farhan? Ya itu siapa itu tadi yang bawa ini, saya kemudian kan saat itu tingkat 1 lari kemana menghilang. Itu kira-kira Bung Yen. Tadi seberapa jauh peran ITB ini membentuk Anda? Jadi Anda kuliah di sini dan juga kita ingin Anda cerita sedikit mengenai aktivisme Anda. Anda aktif di jurusan, pernah menjadi sekretaris himpunan geodesi. Geodesi. Ya. Kemudian pernah menjadi ketua KPM, Komite Pembela Mahasiswa di tahun 87-88 ya. Di masa-masa sulit tanda petik waktu itu. Kita tahu kehidupan kampus waktu itu tidak bisa sebebas seperti periode sesudah era Orde Baru itu. Itu kan memang masa-masa sulit di mana sebagian teman-teman kita seangkatan juga ikut menjalankan aktivitas sebagai aktivis kampus lewat berbagai unit, lewat berbagai kegiatan yang ada di kampus, termasuk juga kegiatan yang langsung tanda petik berhadapan dengan Orde Baru pada saat itu lewat protes-protesnya. Nah, Anda mungkin bisa cerita tentang itu juga, Bung. Jadi yang pertama itu saya dibesarkan dalam satu situasi yang kelompok yang beragam. Jadi saat itu kan ITB itu dihadapkan kepada situasi kemahasiswaannya mau berkompromi mengikuti NKK-BKK atau kemudian bertahan gitu. Nah, rupanya kita berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi tetap mempertahankan ada Satgas Forum Komunikasi Himpunan Jurusan di mana Bung Pramono Anung itu yang sekarang Gubernur DKI itu menjadi salah satu ketuanya. FKHJ itu. FKHJ dulu. Ya, Mas Pramono Anung jadi ketuanya. Tetapi di luar itu ada satu refleksi dari saya bahwa bagaimanapun gerakan mahasiswa itu bukan sekedar aktif hanya turun ke jalan. Karena itu sudah gagal di periode sebelumnya, dari mulai 74, 78 yang berakhir kemudian represi terhadap kampus itu tinggi. Semakin bertambah ya. Bertambah. Karena itu itu salah satu menjadi alasan kenapa kemudian saya ikut di dalam mengasah intelektual di bidang khususnya pertanahan gitu ya. Jadi misalnya gini, peta yang berpihak itu seperti apa sih? Pada saat di student center di tempat kita ini, kita kebetulan banyak kelompok-kelompok diskusi yang luar biasa. Jadi saya ketemu dengan banyak teman, ada Bung Fajro, ada Bung Igun juga, ada Profesor Hendra. Yang kemudian saya lihat selalu turun ke jalan oke, mengasah pemikiran juga oke. Nah disitulah mulai saya belajar banyak teori-teori tentang pembangunan. Nah tentu di dalam perjalanan itu kemudian what next gitu setelah aktivis. Jadi setelah keluar dari ITB, nanti kita tahan dulu ya. Nanti ada periode itu ya, segmen kita berbicara soal. Saya ingin tahu lagi tadi seberapa menurut Anda peran sumbangsi yang sudah diberikan oleh ITB sehingga kemudian Anda menjadi diri Anda seperti sekarang ini. Jadi misalnya yang paling konkret itu kan kita tidak pernah aman kalau membuat rapat. Jadi selalu di otak para petinggi ITB dan juga mungkin dipengaruhi saat itu oleh aparat, ini adalah kelompok yang berbahaya, kelompok kritis yang berbahaya. Jadi itulah saya sebetulnya dengan Vespa saya, kalau dulu kan ada film di Kampus Biru gitu ya, saya tuh menggunakan Vespa dari satu tempat ke tempat lain
hanya kemudian untuk bertemu dengan teman-teman dan berdiskusi tentang kondisi di kampus. Nah, apa yang membuat saya terbentuk itu adalah karena situasi krisis itu membuat saya berpikir banyak di situ. Misalnya tempat pelarian yang kurang aman di beberapa tempat, misalnya saya suka nongkrong di tempat teman itu lain, yaitu Kang Andar misalnya di mana itu tuh, di komplek dosen di situ. Lalu ada lagu itu, saat itu yang top itu lagu dari Peter Gabriel ya, Don't Give Up katanya. Itu yang memberi inspirasi. Jadi Don't give up. Nah gitu, padahal kita ngelihatnya nyanyinya yang pasangan itu kan. Nah disitulah terjadi komunikasi. Nah lalu di luar itu ada profesor-profesor, menurut saya guru-guru saya yang luar biasa. Ada Pak Saswinadi, Sesmoyo, guru besar teknik kimia ya. Ya, terus ada siapa namanya? Pak Hasan Purbo, arsitektur. MTZen juga mungkin, MTZen geofisika. Yang membuka dialog untuk itu. Jadi dia secara umum tidak terbuka, tapi di belakang layar saya sering datang ke rumahnya ngobrol gimana nih ininya segala macam. Nah sambil kemudian ada tujuan lain karena juga kalau datang ke tempat mereka itu minimum pisang goreng dan kopi keluar gitu. Pasti ada suguhan. Ada suguhan, jadi berdebat gitu. Wah, kamu begini-begini, terakhir ada kira-kira begitu. Jadi itulah memang kemudian Bung Farhan akui ya sebagai bagian yang penting dalam perjalanan hidup Anda ya, sudah membentuk pemikiran Anda di tahun-tahun yang penting itu ya. Baik pemirsa, ini tadi Bung Farhan menyebutkan bahwa di zaman itu sebagian mahasiswa kampus ITB ini memilih untuk mendedikasikan sebagian waktunya untuk menjadi para aktivis, dan tadi disebut bahwa di sini adalah lokasi student center. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa ini memang tadinya sekarang menjadi lokasi dari Cafe 82. Sebelumnya itu, sebelum ada renovasi dan perubahan tata letak kampus kami di ITB ini adalah student center timur. Kalau di sebelah sana, sisi baratnya itu ada student center barat. Disitulah terdapat sejumlah ruangan yang menjadi tempat para mahasiswa menjalankan aktivitasnya. Ada beberapa unit-unit kegiatan. Di sini termasuk daerah yang salah satu unit kegiatan yang bergiat di sini adalah Perhimpunan Studi Ilmu Kemasyarakatan namanya, PSIK. Di situ para mahasiswa sering belajar tentang konsep-konsep politik, konsep-konsep bernegara, konsep-konsep penting dalam ilmu sosial politik. Kemudian dibimbing oleh para senior. Bung Farhan juga termasuk salah seorang yang ikut bergiat di situ. Nah, sejak kira-kira 10 tahun lalu, ketika ada renovasi perubahan tata letak di kampus ITB ini, ruang-ruang unit kegiatan itu kemudian tidak ada lagi, dipindahkan, dan di sini kemudian digunakan untuk tempat kafe ini. Kafe ini juga namanya Cafe 82. Sesuai dengan tadi ada pojok 82. Mengapa di Cafe 82? Karena kafe ini memang dalam tanda petik dimiliki, tanda petik, dan diprakarsai oleh kami para alumni ITB Angkatan 82. Sejak sekitar 10 tahun yang lalu, masing-masing dari kami memberikan sumbangan untuk kemudian dijadikan perabotan di kafe ini. Ada yang dalam bentuk meja, ada yang dalam bentuk kursi, tergantung jumlah donasi atau sumbangan yang diberikan oleh kawan-kawan. Sudah sempat disinggung oleh Bung Farhan. Setelah Anda selesai menamatkan studi di ITB, kemudian Anda melanjutkan studi ke Jepang ya, di Tokyo Institute of Technology ya. Nah sebelumnya itu saya kemudian kan pos aktivis itu ternyata susah menjadi ASN pegawai negeri, susah karena ternyata kita bagian yang ada yang mencatat kegiatan kita. Sudah ada track record kita ya? Track record itu. Nah lalu saya setahun 2 tahun itu ikut di dalam kegiatan di Yayasan Mandiri, di mana banyak sekali senior-senior saya di situ. Ada Pak
Agus Purnomo, Mas Sukri Pungki, Saat ya? Sukri Saat, lalu ada Bu Erna Witular, kadang-kadang ada Gus Dur di situ, ada banyak. Jadi ketemu namanya di Yayasan Mandiri di Jalan Cimandiri. Tempatnya dulu rektor punya rumah rektor di sana dulunya. Nah, di situ saya makin terasa. Nah, lalu dalam interaksi itu ada yang mengarahkan, udah kamu ketemu Pak Emil Salim. Nah, karena di Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah tempat di mana yang paling aman katanya kan. Jadi kamu bisa ini. Nah, saya berangkat ke sana lalu saya ketemu Pak Surnajaya Diningrat, Pak Naya almarhum, dan salah satu itu saya disampaikan bahwa saya ada orang geodesi mendalami pertanahan. Lalu dalam beberapa waktu itu saya diberi tugas mengelola lab kecil, lab GIS and remote sensing. Jadi saat itu tidak banyak lembaga yang menggunakan analisis satelit saat itu. Nah, saya menjadi program manager di situ, membawai ada 3 orang yang memberikan masukan. Kalau ada yang berurusan dengan soal-soal peta, remote sensing, maka Pak Emil, Pak Naya dan lain-lain nanya ke saya. Walaupun kadang-kadang saya bisa menjawab, kadang-kadang enggak. Karena saat itu Pentium itu komputer tidak seperti sekarang. Dulu tuh masih Pentium 4 gitu kan padahal ini. Jadi misalnya satu contoh misalnya, waktu itu di zaman Orde Baru itu ada program tanam 1 juta pohon. Saya dipanggil sama Pak Emil, Han, saya mau ke Sumatera Utara. Saya mau dialog dengan ini ke Medan. Kira-kiranya menurut kamu sudah berapa program kita jumlahnya pohon yang sudah ditanam? Ya Pentium ya. Gimana caranya menjawab itu ya kan? Ya tapi saya waktu itu tidak kehilangan akal ya kira-kira gitu. Kira-kira Pak Emil ada sekitar 270 ribuan yang ini ya. Nah itu langsung dipakailah sama Pak Emil itu pidato di situ ya. Kita sudah ada kemajuan menanam sekian padahal belakangan. Han itu data dari mana? Dari mana? Terus saya kasih tahu Pak, saya mohon maaf Pak, ini mesin kita ini nggak mungkin ngitung ini. Ya nggak apa-apa orang itu dengerin saya katanya. Ya udah. Nah disitulah ini. Tetapi interaksi saya dengan Pak Emil itu lebih jauh dari itu. Lalu kemudian saya dikirim ke Jerman. Ke Jerman dulu ya? Ke Jerman jadi untuk mendalami namanya microwave remote sensing. Jadi saya dimasukkan tim, ada peluncuran satelit dari Jerman itu DISY mission, jadi misi kedua itu. Lalu saya ditaruh di Oberpfaffenhofen, jadi ada Deutsche Luft- und Raumfahrt, jadi 8-nya sana. Saya ikut tim di situ. Lalu kemudian jalan ke Universitas Munich dan lain-lain. Nah, lalu kembali dari situ muncullah orang membicarakan soal angka deforestasi dan lain-lain. Nah, saya ikut dalam situ. Lalu Pak Emil lebih jauh lagi lewat Pak Acha Sugandi, asistennya, men-challenge saya. Kamu mau belajar juga? Enggak, nih modeling, ekonomi. Saya bilang saya matematika saya. Akhirnya saya mendalami itu dan kita salah satu yang ikut serta dalam pengembangan namanya saat itu ya, pada saat Pak Emil masih menjabat, Asia Pacific Integrated Model. Jadi di awal-awal itu. Nah saya belajar itu, ya, saya sebetulnya sudah akan dapat beasiswa ke London School of Economics. Terjadilah krisis. Oke. Udah dilatih bahasa Inggris macam-macam, nggak bisa. Akhirnya si profesor yang saya ikut di dalam modeling itu, udahlah kamu ikut ke Jepang saja. Nah, lalu kemudian saya mendaftar itu masuk ke Department of Social Engineering
School of Decision Science and Technology. Nah belakangan saya, mungkin saya gagal di London School of Economics itu. Saya dikasih jalan untuk mendalami sesuatu yang lebih dalam lagi. Sebetulnya terkait dengan apa yang saya lakukan. Yaitu tentang social innovation and social movement. Cuma bedanya kalau di sini terjemahannya mahasiswa turun ke jalan. Kalau itu mereka bagaimana mengorganize. Nyusun konsep dan Ya, organisasi. nah itu kemudian menjadi sesuatu. Nah, disitulah ada interaksi. Lalu saya tidak pernah berhenti pada saat di kampus itu karena kampusnya wah banget gitu ya. Nomor satu, kayak MIT-nya di Jepang, dapat kesempatan untuk menggunakan ruang-ruang kuliah. Lalu saya bikin namanya Indonesia Policy Dialogue Forum. Jadi setiap orang pejabat yang datang ke Jepang, saya fasilitasi, saya bikin dialog, dan saya siarkan lewat radio internet. Saat itu Yahoo misalnya itu. Jadi, nah mungkin itu, saya itu tidak pernah sebagai refleksi. Saya tidak pernah masuk kepada areal-areal yang membuat saya mapan, tetapi selalu bergolak terus untuk kemudian. Jadi ada jiwa. Jadi terpelihara terus semangat dan api aktivisme. Oke, sekarang setelah kembali dari Jepang, kemudian Anda dilibatkan banyak hal baik oleh pemerintah seperti Pak Rahmat Witoelar waktu itu ya. Kemudian juga melanjutkan kegiatan-kegiatan Anda di bidang, terutama di bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ini. Apa yang Anda lihat yang menjadi problem utama ketika itu dan mungkin masih terbawa sampai sekarang, dan apa yang bisa kita tawarkan untuk jadi misalnya solusi? Jadi misalnya saya melihat begini, kenapa saat itu saya dengan ala kadarnya teknologi IT yang hanya Pentium 4 saat itu, kok keputusan-keputusan itu bisa dahsyat gitu ya. Pak Emil misalnya saat itu menyatakan satu konsep tentang bagaimana Bopuncur saat itu ya, walaupun saat itu Bogor Puncak Cianjur ya, konsep tata kelola wilayah itu sudah diperbincangkan sejak lama gitu. Dan bahkan saya bersama teman 82 juga almarhum Ondos Theodoris Kokelis itu menjadi apa istilahnya editor dari buku tentang tata ruang yang dikarang oleh Pak Acha. Jadi itu ada satu perjalanan proses. Nah, saat itu dengan keterbatasan teknologi, nalarnya itu bekerja di dalam memahami apa yang terjadi di lapangan, apa yang dirasakan oleh ini. Misalnya, kalau saat itu yang jadi soal itu adalah sebelum Pantai Indah Kapuk di situ kan ada reklamasi dan lain-lain. Itu sudah sejak lama kita mendiskusikan itu. Tapi kan kita sekarang tidak pernah belajar dan sekarang kita merembet ke wilayah lain, dan sebagai orang lingkungan kita tahu setiap perubahan bentang alam yang dipaksakan, maka keseimbangan itu akan terganggu. Dan itu kan terlihat sekarang. Saat itu belum populer kita ngobrolin climate change, perundingan climate change. Saya ingat betul saat itu Pak Emil di tahun 92 berkomunikasi dengan kami itu lewat mesin fax. Jadi dia kirim naskah negosiasinya, lalu kita coret-coret, kirim lagi ke mereka. Sementara kita di dunia yang sekarang ini kan sudah pakai email, sudah pakai bahkan WhatsApp dan lain-lain. Tapi quality dari decision itu nggak seperti yang saya bayangkan di Jadi apa kritik Anda terhadap ini apa? Kita malah bisa dianggap sebagai setback dong, karena dengan segala fasilitas dan kemudahan yang kita punya, belum juga kita berhasil untuk memecahkan persoalan tadi yang berat tadi, bagaimana soal perambahan wilayah tadi itu ya, yang bisa mengganggu ekosistem itu, di mana ini
penyakitnya ini. Jadi kalau saya lihat begini, harusnya kan wisdomnya itu semakin kita tahu, semakin kita hati-hati di dalam mengelola, ya kan? Jadi misalnya kita tahu tentang sesuatu, maka harusnya kita ada penghalang-penghalang yang memungkinkan itu, oh jangan dipaksakan begini. Karena kan kalau orang lingkungan tuh percaya ada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi dia itu beban itu tidak bisa dipaksakan. Jadi etika moral dari yang disebut freedom itu dalam konteks orang lingkungan ada di dalam batas ecological limits gitu kan. Nah itu kan menempel. Nah informasi yang luar biasa besarnya itu kemudian masuklah kelompok interest di situ. Yang kemudian menggunakan informasi itu untuk melakukan konversi seolah-olah bentang alam itu bisa diapa-apain dan itu adalah soal yang gampang. Gitu. Nah, sayangnya kalau dulu di zaman Pak Emil suara itu kenceng dari kampus, dari misalnya dulu Pak Emil ada pusat-pusat studi lingkungan hidup ya hampir di seluruh. Sekarang sepertinya itu tidak bunyi. Akibatnya apa yang kita rasakan sekarang itu kan logika sederhana bahwa ketika gangguan di hulu itu terganggu, maka kemudian akan merembet ke hilir dan banjir itu adalah hanya konsekuensi dari pengelolaan. Nah di sini saya tidak melihat perbincangan itu secara mendalam. Nah karena itu saya kemudian mendorong berarti harus kognitifnya itu bagaimana menjadi satu sikap. Nah ini ada ketidaknyambungan. Kalau saya sadar tentang sesuatu, maka seharusnya saya mencari cara kalau ini mengakibatkan bisa menghambat atau merusak atau mengganggu keseimbangan, saya akan punya cara-cara lain yang salah satunya dengan teknologi, dengan macam-macam. Itu Bung Igun. Ya, tapi tadi itu kembali ke pertanyaan saya, artinya kita orang-orang seperti Bung Farhan ya, yang sudah lama mengkampanyekan pentingnya tadi kehati-hatian kita dalam menggarap kawasan ini. Toh akhirnya tidak berbuah gitu upaya itu, bahkan yang terjadi justru semakin menggila dan membabi buta nih. Tadi Bung sudah sebut soal kelompok kepentingan ya. Di mana kalahnya ini, di mana, dan apakah akan begini terus karena udah terbukti pengetahuan sudah ada nih, fasilitas sudah lengkap, tapi toh tak bisa juga terbendung nih. Sepak terjang membabi buta dari orang-orang yang memiliki kepentingan. Saya dulu berharap begini, kenapa dulu saya masuk kepada ketika Pak Rahmat menawarkan kepada saya, kamu gabung dengan saya untuk ikut serta di dalam pengambilan keputusan. Pak Rahmat Witular ya? Pak Rahmat Witular. Maka saya saat itu sebagai katakanlah saintis itu punya kesempatan untuk mempengaruhi keputusan dan itu saya lakukan gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini posisi itu tidak banyak diambil oleh teman-teman yang masuk ke dalam pemerintahan atau pengambil keputusan. Bahkan mereka memposisikan diri sebagai dalam tanda petik lebih memilih jadi centeng daripada ini dibanding sebagai saya tidak di masa saya kritis terhadap kebijakan itu dan saya lakukan gitu kan. Saya tidak setuju dengan ini modelnya kayak begini. Nah tetapi ini makin hari itu makin kemudian. Jadi Bung sepakat tadi dengan ada setback nih semua. Ada setback. Kalau saya ini, misalnya beginilah yang paling gampang itu. Pada saat saya duduk ikut bersama Pak Kuntoro mendorong kebijakan satu peta dan satu data itu. Idenya itu sederhana. Negara yang sebesar itu pada saat di zaman pemerintahan SBY saat itu tidak punya
Jadi peta mengenai lahan basah itu kita menginduk kepada wetland internasional. Ada sekitar 20 juta hektar atau berapa. Nah lalu satu ketika Pak SBY itu dikonfrontir soal angka-angka deforestasi dan lain-lain yang tidak tidak informasi yang dia dapat dengan yang dia yang dikeluarkan oleh lembaga saat itu berbeda. Akhirnya muncullah satu kebijakan satu peta, di mana setiap 6 bulan, jadi dia buka, ini peta yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari luar teman-teman itu silahkan memberikan masukan, lalu kemudian 6 bulan kemudian itu direvisi. Karena spiritnya saat itu, spirit para aktivis yang ada di dalamnya, ada satu keyakinan kalau Anda tidak melibatkan fakta atau evidence itu, maka itu informasi tidak ada gunanya. Tidak terpakai. Tidak terpakai. Nah tetapi setelah itu pemerintahan berganti, saya tidak menyalahkan pemerintahan yang menggantikannya. Nah sisa-sisa greedy-nya itu masih menempel. Jadi ini berubah bentuk lalu yang dulu dibabat sekarang muncul lagi. Kembali. Akhirnya itu kemudian dibuat bahwa one map itu atau peta itu hanya untuk koordinasi di internal pemerintah. Nah, itulah yang sehingga ada ketika di internasional kita selalu debat apakah sawit itu masuk deforestasi atau bukan dan seterusnya. Yang menurut saya tidak terlampau esensial. Yang esensial ini sudah ada ribuan lahan seluas lapangan bola dikonversi. Yeah. Dan setiap konversi itu akan berakibat kepada kira-kira gitu. Nah, karena itu mungkin sebagai refleksi saya itu, saya tidak putus asa dari sisi itu. Saya, apa sih yang kurang dari situ? Kenapa di universitas seperti di jurusan saya misalnya, tidak ada perdebatan-perdebatan soal konversi pagar laut, everybody happy, nggak ada urusan. Yeah. Banyak hal gitu. Padahal itu berhubungan dengan peta dan lain-lain. Nah, karena itu pelan-pelan saya berproses mempengaruhi teman-teman saya yang saya yakinkan, yuk kita garap secara saintifik, ngumpulkan dengan research dan lain-lain. Akhirnya kognitif itu muncul, lalu kemudian masuk ke dalam program bahkan menjadi rangkaian penelitian. Saya sekedar ngasih tahu ke Bung Igun, Sumur Bandung itu, Kecamatan Sumur Bandung yang kecil itu, sekarang sudah melibatkan 150 mahasiswa yang melakukan riset, arsitek, geodesi. Bahkan beberapa sudah jurnal internasionalnya akan dipublish. Apa pengaruhnya? Disebut Sumur Bandung terus-menerus ketika orang searching di dalam paper akademik ataupun AI ataupun googling, maka itu akan muncul. Itu yang saya sebut perubahan yang refleksi terhadap saya melihat ada satu pintu lain membangun kognitif, dan dari kognisi itu saya melihat ada peluang untuk melembagakannya. Ya, itu sebenarnya kelanjutan dari apa yang tadi Bung Farhan sudah sampaikan. Waktu di kampus pun kan Bung termasuk orang yang percaya pentingnya persiapan yang terstruktur secara konsep, selain turun ke lapangan untuk melakukan aksi-aksi yang aksi-aksi lapangan tadi itu, tapi harus tetap didukung oleh konsep yang benar ini. Makanya sekarang ini yang Bung Farhan tempuh ya. Apa hasil akhir yang diharapkan dari proyek Sumur Bandung tadi ini? Nah, yang pertama itu kita nyebutnya pertama kenapa dibuat di Sumur Bandung. Jadi organisasi yang saya dirikan, ini sedikit loncat gitu ya, 2021. Atau gini, jangan loncat dulu. Tahan dulu di situ. Jadi saya akan berikan pengantar sedikit kepada para pemirsa podcast Pojok 82 ini, bahwa Bung Farhan ini sejak beberapa tahun yang lalu
bergelut juga dengan kegiatan baru, yaitu di dunia untuk membantu kaum penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia yang barangkali sudah mulai tidak leluasa mengurus diri mereka sendiri. Nah, ini barangkali bisa Bung Farhan ceritakan. Ini juga dipicu dari satu peristiwa yang menimpa Bung Farhan, mungkin bisa kita sebut sebagai insiden, musibah ya. Nanti mungkin Bung Farhan yang bisa menceritakannya sekitar 10 tahun lebih yang lalu. Dan itu juga saya tahu, sebagai seorang kawan saya tahu itu juga sudah mengubah prinsip atau beberapa nilai yang dianut oleh Bung Farhan sehingga kemudian mencoba bergerak di bidang yang baru ini. Silakan Bung cerita. Jadi ini agak berbau, kalau saya terharu itu agak berbau bawang merah, tapi saya mau cerita gini. Jadi sebelum 2015 itu saya... Perlu tisu kan nih? Enggak. 2015 itu saya artinya ikut sebagai lead negosiator hampir 20 negara setiap tahun itu dikirim oleh Pak Rahmat keliling dunia dan saya ke COP. Dan itu bernegosiasi sebagai sekretaris mitigasi di 2011 sampai 2013. Nah, 2014 itu pemerintahan berganti, lalu 2015 kantor saya Dewan Nasional Perubahan Iklim, kantor lingkungan, kehutanan digabung menjadi termasuk BP Red Plus itu digabung menjadi satu. Nah lalu berarti kan saya saat itu nganggur secara fungsi. Ya saya pernah ke kantor Bung ya waktu nanyain soal Red Plus segala ya, itu betul. di dekat Jakarta Pusat ya, ini. Betul. Nah satu ketika lalu saya di dalam 2015 itu kan saya tidak berhenti di dalam intelektual, lalu saya mendirikan Tamrin School of Climate Change and Sustainability. Jadi satu pencerahan, di Jerman itu dulu ada namanya ketika melawan represi di dalam pemikiran gagasan lahirlah Frankfurt School. Nah karena kantor saya itu di Jalan Tamrin, kita bikin Tamrin School. Saya dan ada 2 teman itu mendirikan itu. Jadi Anda seolah-olah Frankfurt School kalau nggak salah oleh Jürgen Habermas ya? Jürgen Habermas. Anda ingin seperti ya, karena Jürgen Habermas satu yang membayangi saya di masa lalu itu ketika diskusi-diskusi kita di kampus ini. Kalau state dengan civil society itu sebenarnya bisa berkomunikasi dan menghasilkan sesuatu yang kompromi yang lebih baik. Masalahnya negara itu bisa dibajak, lalu si civil society juga bisa jadi anarkis gitu kan. Nah jadi saya menyampaikan. Nah di sekitar 2015 saya kecelakaan di Kiara Condong karena saya saat itu macet, saya nyetir gitu kan. Lalu ditawarkan Gojek, saya tergelincir di rel kereta api. Kenalah ini tulang belakang saya. Nah itu diperiksa tak terasa gitu kan. Tapi kemudian baru setelah 6 bulan kemudian kok saya kaki itu kalau masuk ke toilet itu seperti lumpuh gitu. Nah lumpuh kemudian saya masuk rumah sakit. Nah tetapi cara penanganan itu harusnya yang saya alamin adalah satu sistem, satu tubuh gitu. Karena saya belajar remote sensing, jadi tubuh itu adalah objek dari kayak bumi gitu. Jadi tidak bisa ditangani dengan diagnosa model biner. Nah saya waktu itu masuk rumah sakit di Advent itu saat itu, yang mungkin dokter spesialisnya itu belum mendalamin soal seperti misalnya MRI dan lain-lain. Maka yang ditanya itu kayak misalnya, apakah Anda panas? Oh tidak panas berarti. Ya. Tidak panas apa Anda buang-buangnya ini kerasa enggak? Oh enggak, jadi gitu terus. Biner. Padahal ini biner, padahal ini satu sistem dan saya paham betul bahwa tidak ada bedanya antara remote sensing dengan MRI dengan remote sensing yang saya tekuni. Nah akhirnya perjalanan
12 ke dokter segala macam, akhirnya ketemulah bahwa yang terjadi itu adalah arteri dan vena itu nempel, bocor, akhirnya ini membengkak. Dan akhirnya dioperasi dipisahkan tahun 2017 itu berhasil operasinya. Lalu kemudian katanya tinggal melakukan rehabilitasi. Tetapi kan biasanya seperti bengkel ya, siap bongkar tidak siap pasang. Nah, yang terjadi adalah kemudian saya kok susah mengalami penurunan gitu. Nah, lalu mulai saya putus asa. Sempat itu ya? Ya putus asa. Di rundung rasa putus asa itu? Putus asa di 2 tahun itu saya mau dioperasi saat itu dan setelah dioperasi itu saya tiba-tiba diajukan istri saya mengajukan untuk berpisah saat itu satu. Lalu saya kerjaan juga terganggu karena saya masih kerja di membantu World Bank saat itu. Nah lalu saya melihat kok gini gitu kan. Saya mau gantung diri. Masya Allah. Jadi, tetapi terus saya tersadar karena tadi pemikiran kritis selama di kampus itu selalu saya konfrontir gitu kan. Jadi saya penggemar dari filsafat Nietzsche waktu itu ya. Jadi di dalam kesendirian tuh saya bisa melihat hal yang luar biasa gitu kan. Nah, tapi itu lolos, kemudian akhirnya saya, istilahnya gini, kantong bolong, pasangan kabur, lalu pada saat bersamaan tidak ada kepastian saya ini akan sembuh atau tidak. Mindset saya harus kembali kepada asal. Jadi saya bisa jalan, bisa apa dan lain-lain gitu. Nah, lalu terjadilah yang namanya COVID. Ini ada hubungannya dengan COVID-19 tahun 2020. Di bulan Juli itu saya kena COVID Delta. Yeah. Saya masuk dengan bantuan teman-teman itu akhirnya saya bisa masuk Hasan Sadikin. Dan di situ diuji juga. Kursi roda saya dicuri, kemudian tongkat, pokoknya saya tinggal sendirian termasuk HP hilang. Jadi di situ saya sendiri, tapi saya ini tetap ini ya, sampai kemudian setiap saat ketemu say hello, besoknya sudah dibungkus pindah alam gitu ya. Lalu saya buka ke kanan, udah dibungkus juga. Jadi saya mengalami itu dan saat itu ketika dilihat itu, jadi si dokter itu kalau berjalan, kembali lagi ke tempat semula itu 2 jam. Jadi saya mendengar taktek ini, selalu saya gini, ini malaikat atau dokter gitu. Padahal saya itu sadar, berarti kan itu ini, saya bilang, oh dokter ternyata bukan malaikat gitu kan. Nah, tetapi sampai hari ke-16 itu tidak ada tanda-tanda saya akan sembuh. Gula saya masih 500. Jadi di situ saya ingat dalam kesendirian itu berdoa saya. Ya Allah, kalau saya lolos, saya akan berjuang untuk penyandang disabilitas dan lansia. 50% waktu saya akan dedikasikan. Dan saya saat itu akan mengaku sebagai difabel. Langsung saya pesan kursi ini ya. Susah ini dapat kursi ini baru ke Jerman, ke Inggris ya, $3.000 kemudian saya beli. Dan saya saat itu mulai keluar. Entah itu dibilang saat pertama itu sebagai sekedar sombong tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini saya sudah 5 tahun kemarin itu adalah masa lalu. Saya ingin berjuang itu. Akhirnya
tanggal 3 Desember 2021 saya ajak beberapa teman, 19 orang, lalu didirikanlah Pergerakan Disabilitas dan Lansia. Kenapa didirikan di Bandung? Itu karena saya melihat satu visi bahwa kalau Bandung ini bisa juga memberikan inspirasi kepada Asia Afrika, dan itu saya jalankan akhirnya jadi bentuk-bentuk jadi organisasi seperti itu, dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya perubahan yang besar lah kira-kira gitu. Jadi ini sebenarnya Anda sedang berada dalam lingkaran yang kembali lagi ke masa Anda ketika di kampus, itu betapa pentingnya tahun-tahun yang Anda habiskan di kampus yang membuat Anda benar-benar menjadi seorang aktivis dan diingatkan kembali ketika Anda sedang menghadapi masa-masa krisis dan kritis seperti itu dengan beban yang begitu berat. Tadi Anda sudah cerita gitu, seperti orang yang sudah jatuh, ditiban tangga, ditiban gentengnya lagi, ditiban macam-macam lagi. Berat sekali sebetulnya, tapi keinginan Anda, militansi Anda itu tidak tergoyahkan sama sekali kemudian. Jadi saya selalu diajak sama ayah saya itu menyusuri, waktu itu pakai sepeda. Saya jalan di Braga, saya waktu itu umur masih sekitar 10 tahun jalan bareng gitu. Rupanya itu yang kemudian mengkoneksikan saya bahwa saya itu jalan di Asia Afrika seperti saya ditunjukkan kembali. Jadi intinya tuh gini, ini sebetulnya renungan saya itu dikasih jalan lain untuk beribadah. Tanpa harus saya ngomongin masa lalu itu. Dan itu kemarahan saya kepada misalnya mantan istri saya sekarang jadi baik, berkeluarga, karena saya melihatnya ini adalah saya sudah bertransformasi, walaupun itu belum selesai ya. Kadang-kadang ketika saya ketemu diuji terus. 2 tahun yang lalu, kalau salah 2 tahun 3 tahun lalu, karena hubungan saya belum sepenuhnya baik gitu. Anak saya masuk rumah sakit jiwa. Wah, dia marah gitu kan. Lalu dia itu di teknik industri di Unpar, jadi sekolahnya bagus. Lalu belakangan setelah ini terus kemudian datang ketemu, yang saya dengar dia ingin bunuh diri. Terus kemudian begitu ngobrol, tapi karena saya sudah ada refleksi. Saya bilang, papa gak ada masalah. Kamu mau bunuh diri, mau meninggalkan skripsi. Tapi papa mau ngajarin bunuh diri yang berbawasan lingkungan dan ramah iklim. Mantap. Ya, di situ dia kaget. Lalu diam-diam rupanya dia mengamati keseharian saya dari motornya. Ya, saya pasti kursi roda ke kantor di Jalan Dago ini jalan. Dia amati, dan dia yang saya dengar dari dari istri saya itu, dia menangis setelah pulang itu. Kok saya tidak sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Karena saya kenalin dengan ratusan penyandang disabilitas yang fisiknya mungkin kalau diukur oleh kita tuh gak mungkin orang itu ini. Karena keseharian saya, sekarang sudah ada 800 orang relawan yang sehari-hari itu udah seperti sahabat keluarga. Gitu dengan saya sendiri terutama. Akhirnya dia tercerahkan, tamat sekolahnya di Unpar, di teknik industri, dan dia membantu saya mengembangkan assistive technology dan membantu program. Bayangkan itu jadi satu transformasi yang luar biasa lompatannya. Dan dia semangat begini segala macam sampai itu sekarang. Nah, tentu itu urusan saya secara personal. Tapi setelah saya interaksi, saya makin mendalam memahami apa sih arti dari dignity atau martabat itu ya. Di dalam bukan konsep filsafat seperti yang sering diobrolkan sama Rocky Gerung dan debat itu. Saya dari sisi kita ini kan punya kearifan yang disebut
Di Jawa misalnya, diwongke, mengorangkan dan lain-lain. Nah itu yang saya mengwongke itu dalam kapasitas saya adalah engineering. Orang tidak punya akses kepada kursi roda, orang tidak bisa membaca. Jadi itu terus berpikir di kepala saya itu. Jadi saya bukan mau mentang-mentang saya ini sekarang jadi difabel, bikin-bikinlah supaya jadi sibuk. Enggak. Sekarang ibadah itu menjadi saya berjuang secara dalam petik itu. Ingin menghapus diskriminasi dan juga akses terhadap. Dan dengan memberikan akses ini mencari teknologi yang memungkinkan. Dan memang masih berat tuh tantangan yang dihadapi oleh kaum Dilans, terutama disabilitas dulu ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah misalnya gini, kita baru memahami tentang sesuatu itu kalau kita sendiri mengalaminya. Jadi banyak sekali misalnya kebijakan-kebijakan dan lain-lain itu didesain oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu. Maka itu ada dua prinsip penting di dalam internasional tuh. No one left behind. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal. Apa sih esensinya no one left behind itu? Kemajuan itu diukur bukan dari yang terdepan, tapi dari yang terbelakang seperti saya. Nah itu menjadi ukuran. Jadi kita nggak usah ngomong kita lebih maju kalau sekelilingnya itu banyak yang terbelakang. Dan Anda menemukan itu, fakta itu di lapangan banyak sekali yang masih tertinggal itu. Nah, lalu kedua itu adalah nothing about us without us. Jadi kita ini nggak bisa sok tahu tentang apa yang dialami oleh orang. Jadi mesti ada ruang dari orang-orang yang memahami, yang berilmu, yang berpengetahuan seperti teman-teman di Attitude itu untuk mendengar. Dibandingkan dengan kita mengarahkan gitu ya. Tapi mendengar untuk kita renungkan dan itu dikasih jalan. Nah, dari situ itu proses itu saya sampaikan ke banyak teman. Karena difabel juga kan manusia. Jadi dia punya haus terhadap kekuasaan, ingin ini sama saja. Tetapi saya menjelaskannya begini. Anda baru disebut sudah berubah. Ada 3 hal saya bilang. Yang pertama itu menjadi difabel itu bukan akhir dari semuanya. Itu satu. Jadi kita harus semangat. Nah saya teringat ini kan semangat don't give up di masa lalu itu ya. Ingat lagi Peter Gabriel. Jadi Peter Gabriel juga ini gerakan Peter Gabriel juga. Yang kedua, nasib Anda nggak berubah kalau tidak didorong oleh satu gagasan. Hanya sekedar ini gini, ini cobaan dari Allah, ini gini, enggak. Kita harus meng-create, kita harus merubah melalui satu gagasan. Karena itu saya selalu menyampaikan itu ke banyak orang. Karena jumlahnya di dunia itu 1,5 miliar dan nggak ada sama sekali keberpihakan yang konkret. Yang ketiga ini yang penting, spirit untuk berbagi dan empati. Itu yang saya lakukan. Jadi berbagi itu begini. Kan kayak gini saya berbagi pengetahuan. Saya tidak pernah ada di sini. Karena saya percaya betul apa yang terjadi seperti saya di Uganda, di negara-negara berkembang lain. Kalau di share ke Indonesia, mungkin nggak perlu orang Indonesia itu mengulang ininya yang kedua kali gitu ya. Di dalam treatment dan lain-lain. Yang kedua itu yang lebih penting. Tidak cukup hanya kita, kasihan ya kaki Farhan pengkor gitu. Nggak perlu lagi dijelaskan itu. Atau sing sabar ya, itu nggak perlu. Justru kita terdorong untuk empati itu mengajak aksi bersamanya. Karena satu ketika hal yang sama akan menimpa. Nah, movement ini menggelinding, akhirnya tentu sebagai engineer itu ada 2. Ini gagasan, lalu ini ada ransumnya.
Saya melihat langsung susahnya orang difabel dan lansia itu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima karena apapun jenis asuransinya itu ada keterbatasan. Nah karena itu saya mencari cara gimana sih saya ketemu dengan orang-orang, fund manager, ada nggak opsi lain misalnya apa yang membuat dia mahal dalam treatment, yaitu adalah satu menyangkut medikasi obat-obatannya, yang kedua adalah assistive technology. Nah bisa nggak kita mengurangi beban itu? Lalu sekarang muncul lagi ada namanya AI. Bisa nggak kita gunakan AI bahwa dengan AI itu bisa lebih bagus dan interaksi langsung itu tidak. Karena tidak perlu seperti yang konvensional. Karena itulah saya kepikiran untuk membumikannya itu di dalam satu kawasan. Daripada kita ngomong Bandung segini gede, let's test di dalam satu kawasan, satu kecamatan aja. Tuntas semuanya. Sumur Bandung tadi. Yaitu Sumur Bandung. Maka saya menyebutnya Sumur Bandung Inclusive District Platform. Kenapa platform? Karena itu bisa diisi oleh siapa saja yang itu menjadi nantinya laboratorium hidup dan itu kemudian bisa menginspirasi yang lain. Gitu Dan kira-kira. Anda cukup optimis ya dan sangat percaya bahwa komunitas atau perkumpulan seperti yang sekarang Anda pimpin sebagai presiden di LANS ini, disabilitas dan lansia, lanjut usia, itu merupakan platform yang harus ada untuk memungkinkan gagasan-gagasan nanti. Jadi bisa esensinya diterapkan. gini, kalau saya kan membicarakan sebagai dulu istilahnya di dalam pengambilan keputusan kebijakan publik soal yang menyangkut kelompok rentan, itu kan sudah lama diperbincangkan. Tapi sayang sekali mereka itu tidak terlibat. Nah sekarang saya mendapatkan pencerahan, saya mengalaminya. Sehingga artikulasi saya kalau bicara difabel itu menjadi lebih otoritatif gitu kan. Nah yang kedua, lalu kan saya sebagai orang yang mendalami sistem thinking dan sistem dinamik, lalu saya melihat, kira-kira polanya itu kayak gimana. Nah, memetakan pola itu di level yang lebih tinggi, misalnya provinsi atau nasional, itu kan agak susah. Baru juga batuk kita udah, Anda masuk grup mana. Maka saya areal untuk pertarungan kepentingannya diperkecil di level kecamatan. Alhamdulillah, saya keliling dan saya sampaikan istilahnya menyampaikan apa adanya dengan mendapat reaksi, salah satunya didukung oleh Ford Foundation. Dapatlah $100.000 pertama itu. Itu menjadi satu database tentang penyandang disabilitas lansia di Sumur Bandung. Dan itu sekarang mungkin menjadi flagship daripada keberpihakan itu ternyata ditunjukkan oleh Dilans. Karena dari yang 100.000 itu saya bisa kembangkan ke macam-macam. Dan orang juga jadi tahu bahwa ternyata ada nih pihak yang bisa memberikan dukungan memberikan perhatian dan dukungan kepada upaya ini. Nah misalnya jadi berkembang gini, ternyata di sini Sumur Bandung itu 40.000 orang, difabel dan lansia kalau digabungkan ada 10.000 orang. Sebagian besar itu adalah berada di garis nasibnya tidak seperti orang kebanyakan ya. Lalu kepikiran, bagaimana misalnya saya kemudian mengajak chef profesional, karena di Sumur Bandung tuh ada 300 kafe. Bisa nggak kafe-kafe itu kemudian mempekerjakan orang-orang ini? Satu. Tetapi bukan hanya itu. Bisa nggak orang-orang ini menjadi bagian dari rantai pasok untuk memproduksi makanan atau apa untuk difabel dan lansia. Di samping membuat si kafenya itu bisa diakses. Karena itu saya ngajak teman-teman arsitek selain chef ya.
dari Bandung Heritage, semua saya kumpulin. Dan itu di Sumur Bandung sudah lebih sekarang yang bergabung itu 20 lebih organisasi, termasuk asosiasi profesi. Jadi kalau teorinya itu kan ruang bersama itu diselesaikan lewat 3 jalur, 3 pilar. Satu ada yang negara atau pemerintah, lalu ada private. Dan menurut teori itu kan gagal semua karena keterbatasannya. Ada yang menutupnya adalah community based. Itulah D-Lans menutup itu. Jadi kenapa D-Lans ingin membuat satu rehabilitation center di dalam komunitas. Karena kalau pelayanan yang sekarang dia harus jalan ke berbagai tempat itu dan itu ongkos semua. Kira-kira gitu, Bung. Ya, sejauh ini sudah terlihat nggak? Kalau tadi ada dukungan konkret dari Ford Foundation ya, dan itu juga mudah-mudahan akan membuka pintu yang lebih lebar bagi D-Lans nanti untuk terus mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lainnya di dalam negeri sendiri, terutama di kawasan di provinsi tempat Bung Farhan berada ini di Bandung ini. Apakah ada wujud konkret? Nah, jadi misalnya tidak gampang di awal itu meyakinkan Pemkot ya, apalagi di dalam Pemkot tuh banyak anak ITB juga. Wah, lu ngomong doang gitu Mas. Tapi saya tunjukkan, lu boleh hebat tapi lu nggak punya data. Terjadilah data itu diadopsi sama mereka dan mereka, Pak Farhan, saya tidak akan menggunakan data sendiri, saya akan menggunakan data Anda. Akhirnya kemudian museum mulai dibenahi dan lain-lain. Dan puncaknya itu kita akan mendesain 10 spot yang ada di Sumur Bandung supaya dia inklusif. Baik bangunan apa dengan para arsitek dan mahasiswa. Jadi itu satu pencapaian. Nah, pencapaian yang berikutnya itu adalah kan cita-citanya banyak nih. Ingin bikin rumah sakit, bikin industri. Tapi hepeng tak ado gitu kan. Jadi ala kadarnya nanghadong hepeng. Nah, ya sumbangan dari Ford, dari CSR, dari apa itu kan hanya untuk meleverage, tapi sebenarnya bukan resources yang bisa dimobilisasi. Jadi saya tidak pernah berhenti berpikir apapun, saya rajin setiap kerumunan, berapapun jumlah orang yang ada di kerumunan itu saya selalu datangi. Akhirnya tahun lalu nyambung dengan ketemu sama beberapa fund manager yang sudah membuat endowment fund sukses di ITB, itu Trimega. Lalu terjadilah diskusi. Terus saya bilang, saya punya cita-cita gini, bisa nggak di? Kemudian menggelinding di dalam proses itu. Akhirnya dalam waktu tidak terlampau lama kita mau mengeluarkan reksadana D-Lans, Trimega dan BNI Asset Management. Sudah ada orang lembaga, jadi dia bilang dari investasi reksadana itu fund manager dapat 1%, lalu D-Lans itu kira-kira 0,5%. Jadi inilah yang kemudian akan menjadi sumber sehingga saya di sini sebagai presiden D-Lans itu akan kemudian sekarang sudah bergeser di Semarang mau buat kantor, lalu di Jogja jadi 3. Nah ini yang tumbuh dan pendekatan yang sama akan kita lakukan. Dan ketemu dengan sebenarnya orang baik banyak, tetapi meyakinkan orang-orang, tidak banyak orang yang bisa meyakinkan orang baik itu ya dengan gagasan, dengan apa. Alhamdulillah saya dikasih bakat untuk itu, menuliskannya dan lalu meyakinkan. Akhirnya ada satu lembaga filantropis. Karena kata fund manager itu, Pak Farhan, kalau kita startnya di tahun pertama sudah terkumpul 300 miliar orang mau masuk, maka ini ada harapan seperti yayasan Buddha dan lain-lain gitu ya, yang triliunan. Nah sekarang gimana
caranya Pak Farhan memilih mengajak melakukan sosialisasi ke orang-orang yang punya pengaruh itu. Nah, lembaga filantropis pertama setelah berinteraksi, dia mau menyimpan uangnya 100 miliar. Jadi kasar-kasarnya saya hitung uangnya 1%, tek, kalau ini dia bertahan disimpan terus, lumayan lah. Tapi tidak hanya itu, lembaga internasional termasuk Ford Foundation itu ingin juga menjajaki, menyimpan ini. Nah, jadi saya melihat Indonesia di dalam konteks difabel dan lansia itu lewat upaya filantropis itu agak sedikit cerah. Terbuka kelihatannya peluang itu ya. Terbuka. Jadi persoalan yang dihadapi pelayanan kesehatan, mungkin saya akan masuk ke dalam tahap, karena saya bilang benchmark. Saya waktu ditanya, Pak Farhan, benchmark Pak Farhan itu apa? Di dalam semua yang Pak Farhan kerjakan itu. Saya itu terinspirasi sama Muhammadiyah. Bisa mengelola 400 triliun dan ada beberapa aktivis di Lans itu adalah Muhammadiyah, termasuk Bung Didi juga ini kan. Didi Yakub teman kita juga. Iya. Punya rumah sakit, punya sekolah. Daripada kita menginduk ke orang-orang itu juga terjemahannya perlu waktu. Kalau kita ada kesempatan itu ini. Nah itu yang saya ingin ini. Karena bagaimanapun istilahnya gini, saya sampaikan juga ke teman-teman difabel. Bayangkan susahnya saya nyari pola-pola fundraising saya sudah lakukan lewat sahabat Dilas. Susah, lama dan ini kan. Dan pada akhirnya selalu muncul stigma kayak begini. Wah, ini dilihat dari dedegannya itu udah kucel gitu ya, udah kemudian kakinya pengkor, apa yang benar yakin gitu. Nah, karena itu kalau ini sampai terjadi, saya akan confident betul, karena saya juga sudah mampu menunjukkan bahwa menjadi difabel itu harus keren. Menjadi difabel itu adalah tempat yang justru harusnya dia bisa berbuat lebih banyak dan ditunjukkan, gue gak ada masalah. Dan saya ngajar, kuliah kemana-mana itu, saya gak menggunakan karena orang itu, karena saya difabel lalu saya ngasih kesempatan kuliah. Bahkan saya Pak Rahmat itu mengajak saya dengan grupnya Al Gore, Bang Ki-moon segala macam untuk ikut dalam eminent person di mana saya menyuarakan tentang difabel. Memang sangat terbuka ya peluang ini dan mudah-mudahan termasuk dan juga itu belum masuk ke pelataran internasional. Tadi Anda sebut nama-nama kayak Bang Ki-moon, Al Gore semuanya. Dan mereka itu kan lansia. Jadi calon anggota di Lans Internasional juga gitu. Pada hakikatnya kita semua nih, kita semua calon anggota di Lans ini. Iya. Gitu kira-kira Bung. Jadi saya melihatnya sebagai satu apa yang saya alamin, saya kemudian pelan-pelan terjemahkan apa sih jalan yang bisa kita buka. Saya kasih contoh misalnya soal media. Sekarang saya ini selalu didatangin oleh anak-anak Vkom untuk membuat tugas-tugas untuk meliput awalnya, tapi sebenarnya belakangan saya tahu bahwa mereka terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya menggunakan sosial media maupun menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mempengaruhi perilaku lah kira-kira gitu. Mantap. Jadi memang panjang sekali rentang perjalanan Bung Farhan ini, mulai dari kampus ITB menjadi aktivis, kemudian melanjutkan studi ke Jerman dan ke Jepang, terlibat dalam berbagai program terkait dengan pertanahan dan juga gerakan green economy, pembangunan berkelanjutan, kemudian sampai terakhir ini aktif di kelompok Dilans ini sebagai presiden, dan sudah 3 tahun usia Dilans ya. Terbuka peluang yang begitu besar ya. Kita semua tentu mendoakan semoga semua upaya ini akan benar-benar berbuah. Dan tadi
ada 23 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia yang nanti mungkin akan benar-benar merasa terbantu dengan gerakan yang dilakukan oleh Dilans ini. Itu doa kami, Bung Farhan. Dan baiklah para pemirsa podcast Pojok 82 ini sudah cukup panjang pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol dari mulai yang santai sampai yang sangat serius dan juga sangat menyentuh. Tadi ada beberapa penggal dari podcast kita ini di mana Bung Farhan bercerita tentang perjalanan pribadi beliau, dan kita mungkin akan segera menyudahi edisi podcast kita kali ini. Tetapi tentu kami akan hadir lagi di edisi-edisi berikutnya dengan menghadirkan berbagai narasumber yang merupakan kawan-kawan dekat kami. Dan untuk menjamin kehadiran itu berkelanjutan, kami mengajukan permohonan yang sangat sederhana sebetulnya. Tolong berikan like, Anda subscribe, berlangganan kepada kanal podcast Pojok 82 ini, dan jangan lupa juga meninggalkan komentar-komentar, baik itu berupa masukan maupun kritik di kolom komentar yang tersedia di kanal YouTube ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan terima kasih Bung Farhan sekali lagi, sukses, selamat dan semangat ya. Ya. Sip.